Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi.
Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan.
Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go, rancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa,
19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu,
Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah,
Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya,
Kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Aryadiah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Aryadiah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan.
Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best 11 pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Aryadiah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Aryadiah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Aryadiah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Aryadiah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia.
Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Ujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu.
Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia.
Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta,
Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi.
Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Rinoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Rinoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu,
ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita.
Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi, sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi
Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans Timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang,
Timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, Timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi Timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas Timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk Timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh Timnas Jepang dan Timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini.
Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja,
Momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong.
Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar, ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi.
Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi. Sontak saja, momen tersebut menjadi santapan empuk bagi para fotografer untuk mengabadikan momen langka tersebut. Tidak diketahui pasti makna dari selebrasi gol Marcelino tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar ia menyindir publik yang kerap mengkritik penampilannya di atas lapangan. Marcelino sendiri tidak bermain full time di pertandingan ini. Ia kesakitan ketika ditarik keluar lapangan dan disambut tepuk tangan para fans timnas Indonesia. Indonesia memang bermain apik di laga melawan Arab Saudi. Sayangnya, kartu merah yang diterima bek Justin Hubner sedikit merusak pesta kemenangan ini. Untungnya, meski bermain dengan 10 orang, timnas berhasil mempertahankan gawangnya dari serbuan Arab Saudi sehingga menang 2 gol tanpa balas. Arab Saudi marah, tuding wasit berat sebelah, Marcelino dipuja dunia. Media Arab Saudi tampaknya tak dapat menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Bahkan media Arab Saudi, Arya Diah sampai mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa gol pertama Marcelino Ferdinand tidak dan. Tak hanya itu, Arya Diah juga mengklaim bahwa Arab Saudi layak mendapatkan hadiah penalti pada laga tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menuai pujian dari media asing. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024, itu, Marcelino cetak gol pada menit ke-32 dan menit ke-57. Kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia memunculkan sukacita. Dunia maya jadi saksi luapan kegembiraan warga Indonesia atas keberhasilan tim Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Diketahui, timnas Arab Saudi takluk 0-2 dari Indonesia kemarin malam. Di jagat maya, ribuan foto dan video sukacita negeri ini menyambut kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun di balik sukacita itu, ada nada kekhawatiran yang diungkap netizen. Mengapa? Ternyata perhatian netizen tertuju pada video yang menunjukkan penonton yang menyaksikan laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi melalui televisi. Salah satu penonton bersurban merah marah dan melempar batu bata di tangannya ke arah televisi. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyebut bahwa Shin Tae-yong sang pencetak sejarah bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim sekelas Arab Saudi pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas tamunya Arab Saudi, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pujian media asing mengalir deras setelah timnas Indonesia membungkam Arab Saudi. Media Korea Selatan, Best Eleven pun sampai menyebut Shin Tae-yong adalah pencetak sejarah bagi timnas Indonesia. Tak hanya media Korsel, media Inggris yakni ESPN juga turut memuji kualitas timnas Indonesia. Namun, pujian ESPN lebih ditujukan kepada sang pahlawan pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand. Selaras dengan ESPN, Martin Paes juga turut memuji kualitas rekan setimnya itu. Dua YouTuber asal Amerika Serikat membuat julukan baru untuk timnas Indonesia jelang berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perebutan tiket menuju panggung akbar tersebut cukup menyita banyak orang. Salah satu yang menaruh perhatian khusus soal pertarungan antar tim Asia ini adalah kanal YouTube The Give and Go. Kanal tersebut memang dirancang untuk membahas soal perkembangan sepak bola dunia. Kali ini, duet pembawa acara Edward Reynoso dan Soltero membahas peta kekuatan tim-tim peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kedua pria itu, posisi pertama dan kedua grup C kemungkinan sudah dipesan oleh timnas Jepang dan timnas Australia. Di tengah-tengah pembicaraan, Reynoso menaruh fokus pada dua tim seperti timnas Indonesia dan timnas Bahrain.
Bahkan pria asal Amerika Serikat itu memberi julukan untuk Indonesia dan Bahrain sebagai tim pembuat onar di grup C. Bak sindir seseorang, misteri selebrasi emosional Marcelino usai brace lawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pertandingan dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain bernomor punggung 7 tersebut mencetak brace. Meski perjuangan Indonesia masih sangat sulit, kemenangan atas salah satu raksasa sepak bola Asia ini setidaknya mengangkat moral tim asuhan Shin Tae-yong. Selain performa menterengnya, selebrasi Marcelino pada gol kedua menuai sorotan. Pemain 20 tahun ini memilih duduk diam di kursi yang berada di tepi lapangan. Ia memasang wajah tanpa ekspresi.